saya gambarannya malah bisa jadi karena siang itu gambaran orang senang, gambaran enak. Kalau malam gambaran kebalikan dari siang, artinya gambaran susah sedih. Kan sing waya kuat sing enak-enak, waya kuat srengenge metu. Itu jadi waya nek kondisi gak enak, gak apa-apa. Kalau di pujian ojo siro bunga-bunga berarti dikenahan. Iya, awan. itu puasa. Oh. Nek bengi gak apa-apa bunga-bunga. Ya ngimpi ketok nek bengi. Yang itu adalah keceriaan ya. Keceriaan. Kan itu Ceria. yang sering itu sama Kristiano. Betapapun panjangnya malam. Terus kalau dikaitkan dengan fajarkan menyingsing juga. Itu kan sapi rumah saya sumpah wis gak kira sumpah terus. Susah sumpek sing gak enak-enak pokoknya malam. Makanya terus gak topeng nu nek bunga-bunga dilirik malaikat apa gak sing susah-susah iku sing dilirik. Ini pujian. Jeneng Laila Laili itu pokoknya sumpek-sumpek tok susah anu iku. Nggak, ini menarik kalau mungkin bisa kita bahas ya tadi. Jadi gambaran bagi kita yang mungkin terlalu kondisi senang, terlalu kondisi dienak dan seterusnya. Ingatlah, puasalah di kondisi itu. Iya. Apa begitu, Gus? Memang. itu mungkin tidak terasa mungkin. Hikmah siang ini tadi puasa. Memang seperti itu. Mungkin bisa. Seperti pujian ojo siro bunga-bunga. Artinya ojo bunga-bunga. Artinya jangan terlalu, jangan berlebihan. Kalau dibalik ojo siro sedih-sedih nggak boleh. Sedih gak apa-apa. Lo nggak boleh juga lah apa sedih. Malam itu berarti gak ditahan kalau malam. Lo enggak. Enggak ada imsak. Itu sama dengan takwa itu. Kalau menjalankan perintah, mas tatoktum. Kalau larangan, Kalau nyang-nyangan. kanok nyang-nyangan. Kalau nyang-nyangan. Mas Tatok Tum. Nek Enggak. bunga-bunga ya aja nemen-nemen, tapi nek sedih wis katik. Katik. Oh, katik. Lah. Bae dipadakno ojo sedih. Sedih tok. Iya, kayak perintah Kanjeng Nabi, apa yang saya perintahkan lakukan semampu kalian. Nah, Lah nggih. Tinggalkan larangan enggak ada semampu. Nggak Enggak ada. Tinggalkan. Ini. Kan setelan bunga sedih kan berpasangan. Iya. Anu. Bukan berarti begitu. Gitu. Pelarangannya itu terlalu senang. Itu dilarang. Nek sedih masih gak terlalu golek. Masih nek sedih tapi dia aja. Sampeyan kok sedih tok ngono sawangane. Lah iya. Menjiwai lek sedih. Ndauke oleh lek sedih. ini kan pelajarannya ini. Pelajarannya itu Nek tadi, gak patek jadi seneng gak kenemenan. Engko bengi, engko bebas teko susah. Nek seneng kenemenan engko nggarai Entek susah. awan. Kayak arek cilik no nek guyune kenemenan kok nangis lho, kok nangis. Nggih dielingaken Oh ngoten. iya. Aja seneng-seneng le. Nek oleh guyu sing kenemenan engko nangis. Berarti nek sing Ini- poso bengine engko ibadah. ini mungkin juga bisa dimasukkan ke kelompok hikmah dari puasa. Oh iya. Jadi berarti kesadaran bahwa ketika kita kondisi enak, ingatlah. Di Iya. saat itu juga ingatlah bahwa Iya. suatu saat roda akan berputar dan Iya. sebagainya. Apa Iya. begitu? Latihlah dirimu, persiapkan dirimu menghadapi roda yang akan berputar kebalikan sekarang yang sedang di atas, yang sedang anu, nah, biar nggak kaget nanti. Memang iya. Nggih, dalam prakteknya seringkali jenengan sampaikan itu nek wayahe usaha lancar, ngajine kudu tambah temen. Niku berarti Keseimbangan. Iya, keseimbangannya harus. Padahal dominasinya orang temen ibadah berdoa sampai nangis-nangis niku di kondisi susah. Iya. Ketika seneng lali, Nggih. itu orang umum. Berarti kalau Nah, agar dihubungkan, tidak begitu. kalau ada orang poso daim gitu. Nah, ya itu makanya diperintahkan puasa, ya itu puasa siang hari ini. Itu supaya tidak terlalu ketika kondisi senang, kondisi ini tidak sampai melampaui batas-batas yang telah digariskan. Termasuk kan gini. Kalau siang itu kan mata lahir kita bisa melihat apapun karena ada cahaya matahari. Sementara kalau malam ini kita tidak bisa melihat.
Jadi ketika kondisi kita bisa melihat apapun, poso, Iya, ojo tahan. dilos. Iya, aja dilos. Berarti lek wong poso daim ana poso ana riyo, berarti poso daim riyo terus. Ya Ya, poso poso terus. Ya poso terus jenenge poso Hari, tak. hari. Ya berarti kan riyo terus kan. Ana poso ana riyo ya. Lah ya terusin nek wis mari, mati. Oh, Mas. Mati. Aku si riyo terus saiki pe. Posone daim berarti nggak ada kesempatan Rio ya berarti. Enggak ono. Nggak ada Selama di kesempatan. dunia enggak ada. Karena memang orang yang puasa daim itu tidak menginginkan riyoyo untuk dunia. Dia memilih riyoyo itu untuk akhirat, mari mati. Oh, saya kira kalau poso daim itu takbiran terus, takbir terus, riyo terus. Enggak. ya. Lalu kemudian ketika selesai berpuasa itu kan kita sering mengucapkan dengan sesama ya. Itu misalnya ucapan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Iya. Nah, itu kan doa untuk kita masuk golongan yang kembali dan faizin. Ini maksudnya bagaimana? Ya menang melawan hawa nafsu, merayakan kemenangan jihad akbar, yaitu kembali ke fitrah manusia yang fitrah manusia itu tidak ingin mengungguli, tidak ingin diungguli, ingin sama, ingin setara, perasaan insan sama, ingin mencinta sekaligus dicinta. Itu agar begitu. Berarti di antara hikmah puasa itu adalah memunculkan rasa kebersamaan dari yang biasanya makan Sendiri, bisa merasakan menikmati dengan- sendiri. iya. Iya. Ya, puasa itu menuju insan kamil, Nggih. manusia seutuh-utuhnya. Berarti mencapai kondisi ideal. Iya, insaniyah yang ya al insanu sirri wa ana sirru. Nggih. Manusia itu rahasiaku, aku itu rahasianya. dari minal aidin wal faizin itu artinya berarti orang yang faizin itu hanya yang bisa Idul Fitri. Iya iya. Dan orang yang Idul Fitri itu hanya orang yang puasanya diterima atau puasanya Nek berhasil. kula malah ngeten nani. Jadi orang seperti apa 11 bulan kita itu bisa dilihat di Ya, satu bulan Ramadan itu. Memang itu. Kocok penggoloe. Semuanya. Baik dari sisi rizki, dari sisi ibadah, dari sisi apapun. Indikatornya ada di bulan Ramadan itu. Indikatornya di bulan Ramadan. Seperti apa Iya. Lek kita di bulan Ramadan rezeki itu bertambah bisa oleh HR. bisa melihat akhirnya 11 bulan kamu seperti itu. Ada yang mengatakan lagi Ramadan ini spionnya akhirat kita. Kita bisa mengira-ngira kehidupan akhirat kita seperti apa itu di Ramadan ini. Berarti boleh dong kita menilai diri sendiri, ibaratnya begitu. Dengan Aku dengan ini Ramadan ilmu. tuh kayak begini. Dengan ilmunya. Nah, Dengan ilmunya Itu kan muhasabah tadi, ya, ikhtisab. iya, ya itu memang Bukan memang- menilai, Oh. ikhtisab. Bukan menilai. Iya, Muhasabah. Hitung-hitung itu ya. ngitung-ngitung. Berarti sejauh mana kemampuan mengendalikan nafsu, mengendalikan diri, ya sejauh mana itu kehidupan seseorang nantinya. Kan seperti itu. Berarti. Ini tertarik dengan Wes, wahtisaban tadi. Jelas sangat tertarik. Iya. Ya Padahal kan kita lebih- pahami wahtisaban itu berharap pahala dari Allah. Loh, Nah, bukan. Bukan ya? Muhasabah itu iki Tak hitung Tekor ganjaran, Agung. ganjaran dari Allah itu tak hitung. Kalkulasi batin nih. Kelompok-kelompok ganjaran. Bukan kalkulasi batin nih. Oh bukan. Kalkulasi diri. Wah, muhasabah ya. muhasabah itu konsep muhasabah. Niki kata Rebuan Agung. Muhasabah iku sing elek-elek, sing apik gak usah dimuhasabahi. Ya, nek- Karena belum tentu. Nek maknani nek kita wahtisaban lan arep-arep ganjaran pangeran kan. Salah. Wahtisaban ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu ya. cerminan Hisaben temen. spion- Berarti spion kan akhirat ngoten, itu iya. ya, muhasabah itu. Hisaben temen. Ya hitung-hitungan sing dihitung iku nafsu. Nafsu iku nggone elek, sumber elek. Sing apik-apik kalau dihitung. Boleh durung karuan. Sing wis karuan-karuan
Sing wis karuan yaiku elek-eleke kita. Iku sing kudu dihisab. Kemudian dari hari ke hari harus berusaha berkurang. Eleke itu berkurang. Goalnya muhasabah itu tadi. Iya. Berarti imanan itu wilayah hati roh, sedangkan wahtisaban nafsunya. Iya. Di masyarakat Jadi- kita itu kan sehabis Idul Fitri ada Raya Kupat. Itu secara maknawi itu apa lek wis poso anu poso Ya engko nek komplit wayah lah. kupatan Ya, ae. ya Maksud wis iso laku tepat bae iso laku ngono maksudnya. itulah gandengan iku pati apa? Nah, iya. Tahu apa urang? Lek orang ya. Apa gule? Lek orang ndase Iki- ono teleke. Ini aku das pundi guys, anu Ya, bisa benar. nggak ada pemikiran itu tadi, jadi 11 bulan kita itu seperti apa, itu bisa dilihat dari bulan Ramadan. Iya. Karena apa, bulan yang paling mulia. Kemudian kalau ditinjau dari hari, seperti apa seminggu kita, itu ditentukan oleh Jumat. seperti apa ketika hari Jumat. Hari Jumat memang Nah, memang gitu. apa begitu guys? Iya. Jadi kalau diperkecil lagi, Kalau misalkan diper- kalau dari hari Jumat itu waktu apa? subuh. Waktu subuh. Iya. Di sayyidnya, sayyidul syuhur syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Sayyidul ayam yaumul jumu'ah. Sayyidul awqat waktul fajar. Hmm. Di sayyidnya itu. Keseharian kita itu bagaimana? Itu bisa dilihat dari sayyidul awqat, yaitu fajar subuh. Dari situ pula Nabi lahir di sayyidul awqat. Lah nek turu wae. Nah, Nah, Jadi Sayyid. ini apa sama dengan gambaran bahwa seseorang itu nanti di akhirat seperti apa, sebagaimana apa kebiasaan dia waktu Iya. hidup di dunia. Sama Iya. seperti itu. guys. Termasuk awal menentukan segalanya itu berarti ya dari hal seperti ini. Iya. Itu kan jantung-jantungnya atau Jantung, sama niat. halnya begini. Yang dilihat Allah itu Allah melihat segalanya Nggih, dari nggih, hati nggih, ya. nggih, nggih, nggih. Hatinya waktu itu fajar. Nggih, Hatinya hari itu Jumat. nggih, Hatinya bulan itu Ramadan. nggih. Hatinya tahun itu ya tahun meninggal, tahun aneh. Dengan Ada yang hari terbaik adalah hari di mana engkau bertobat dan seterusnya, itu makanya menemukan kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Iya. di sisa Ramadan yang masih bisa dikejar ini, supaya bahwa masing-masing kita tidak bisa dipungkiri. Modele kaya wis gak menangi Ramadan ngarep. Jadi pamitan model. Ojo sik ta. Pamitan sik. Jelas no, jelas. Jelas, Iya, Mas. jelas. Nah ini Mulai flashback ke unsum iki, belakang. unsum ngono model. Iya, Penggawean sih akeh ya ojo pamitan sik. flashback ke Sing belakang hati-hati nek ngomong. sebelum Ramadan itu luar biasa, sangat kemudian berharap masuk ke dalam kategori hadis ini, man shoma ramadhana imanan Wah, hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu kan kalau kita lihat mata kodamanya ini kan memang luar biasa ini. Ini dihitung lagi itu ajur-jur wis. Kalau kita tidak betul-betul memperoleh ini keutamaan ghufira lahu ma taqaddama, ini Wah, ada rasa rugi nih pol. Wis nemen rugi. Maka penjelasan yang utuh tentang imanan wahtisaban itu, kita harus bagaimana mengarah ke imanan wahtisaban itu secara rincinya, sehingga bisa kita implementasikan dalam puasa yang masih ada ini. Langkah pertama harus mencari guru pembimbing. Karena mempelajari sendiri Al-Quran, hadis, ijma' qiyas sakmono akeh itu nggak akan mampu. Itu goalnya supaya imanan tadi. Iya, menuju iman wahtisaban langkah awalnya harus mencari guru. Dan itu pun hendaknya bertanya langsung ke Allah dengan sholat istikharah. Kalau bersungguh-sungguh, Allah pasti menunjukkan. Kenapa? Karena ditunggu-tunggu oleh Allah itu. Akan ditunjukkan kepada siapa ia berguru
berguru kepada ulama pewaris sejati Nabi. Kemudian di situ agar ilmu yang diperoleh itu, karena agama seseorang itu ditentukan oleh khalilnya, dini khalili, yaitu ya orang yang paling dicintai. Kalau zaman kenabian ya Nabi, itu agama seseorang itu. Dan salah benar baik buruknya beragamanya seseorang itu ya ditentukan oleh khalilnya atau gurunya. Itu langkah pertama, supaya karena syaratnya itu ilmu nafi dan amal sing soleh. Ilmu nafi ini menuju benar, amal soleh ini baik. Syarat diterimanya tadi itu. Nah, tidak akan benar dan baik jika ilmunya tidak atau belum nafi dan amalnya belum soleh. Dan tidak akan nafi ilmunya, tidak akan soleh amalnya jika tidak berguru. Kalau benar tadi gimana Gus? Benar itu kan kalau pandangan umum itu benar itu relatif dan seterusnya. Benar yang bagaimana Gus? Oh, benar Agar itu kita bukan, tahu bahwa bukan ketika relatif. mengamalkan itu benar. Benar Menurut itu ahli. keyakinan, benar itu dari sodakallah, benar. Sing duwe benar itu Allah, sing benar itu mung Allah. Nah, kalau kita tahu bahwa saya ini sholat, sudah benar sholat saya, ini bagaimana? Lah ya harus punya guru yang menilai guru itu. yang Iya. menilai itu. Di mana Lewat ahli ini. guru ini ya Wakil. alim, alama, ya benar-benar menguasai. Kalau tanda-tanda seperti hati misalkan bisa kemudian merasa bisa khusyuk, terus ada kedamaian dan sebagainya, itu belum bisa nih. Misalnya bagi yang belum punya guru ini. Enggak, ini rasa apa merasa? Ya, itu bisa benar, kemungkinan benar dan salahnya sama kuat. Karena kan di kehidupan umumnya orang itu ada waktu-waktu yang kemudian bisa nikmat ketika sholat atau pas ngaji, walaupun belum punya guru. Itu kan apa bisa ukuran-ukuran itu Gus? Bisa, tapi kalau itu langgeng atau meningkat. Oh, Nah, kalau sesekali kalau- itu Nah sesekali. ini kan gurune biar iki. pet. Itu tipuan, seringkali tipuan. Napa malih nek pas wayah aduh meneh iki Lah, ditanya, terus itu rasanya Ambiar wes. Pada posisi orang yang seperti Adur itu, dum. guru itu punya peran menstabilkan Nah, keadaan dia ini. Iya. Dan mengoreksi Mengoreksi. itu hadun nafsi apa hakun nafsi. Karena samar ya, ini. samar sekali. Jadi bukan Biar ada tidak terjaga cukup hanya terus. kondisi hal keadaan Tidak cukup. batinnya aja nggak cukup. Itu nanti kita dalami lagi, itu panjang itu. Iya. Ini kan baru Bahkan nanti nomor satu ini. Nomor satu. Bahkan Yang butuh pertama. saksi. Terus berikutnya Gus, ke arah itu tadi. Wah, Imanan pisaban. wahtisaban. Kan tadi imanan, terus Imanan nemu guru, Guru. mendapatkan iman. Untuk wahtisabannya, Ya nurut taat, nurut manut, oh, bimbingan guru bimbingan itu. guru. Ilmu. Nurut manut, Oke. bimbingannya Oke. guru. Oh, berarti artinya begini sebenarnya. Imanan wahtisaban itu ketika dirinci itu sebenarnya panjang banget, dan itu hanya akan bermuara kepada dua guru Iya. untuk bisa betul-betul dalam kondisi imanan wahtisaban. Duwe yo kiblat, duwe yo imam, duwe yo saksi, duwe yo pentasheh, duwe yo tempat bertanya, duwe yo panutan, duwe yo teladan. Ngelompok di situ. Itu berarti seperti ayat-ayat innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum dan seterusnya ini mukmin yang mana ini kan? Jadi mukmin yang secara umum mulai lahir karena Islam, bapaknya Islam, terus kemudian ya otomatis beriman sebagaimana orang tuanya dan seterusnya, atau ada Mukmin yang punya mir'ah, al mukminu mir'atul mukmin. Lah kalau nggak punya guru itu nggak punya mir'ah, nggak punya cermin. cermin. Ya masih tanda tanya. tidak cukupkah misalkan cermin itu bapaknya misalkan Gus? Kalau bapaknya itu termasuk ulama wal anbiya cukup. Kalau kategori ulama. Nggih, nggih, nggih. Kalau enggak, yang enggak cukup. Soalnya
banyak di teman-teman itu yang dominasi ya santri dan seterusnya itu karena bapaknya pengasuh pondok, ya sudah mengikuti tradisi yang sudah dijalankan oleh orang tuanya itu tadi. Iya, bisa iya kalau masuk kategori innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dalam arti sesungguhnya kalau termasuk itu ya cukup. Cukup. Ya. Kalau enggak karena belum tentu yang ulama pengasuh pesantren belum tentu itu termasuk ulama yang dimaksud firman Allah tadi, belum tentu. Belum tentu silsilahnya ini, sambungnya ini ilmu maupun adabnya berhubungan dengan itu. Itu pokoknya cermin itu harus minal ulama, harus termasuk kategori ulama pewaris Nabi, karena yang mewarisi Nabi. Mereka itu kan banyaknya dari sanad-sanad kitab, artinya saya mengaji kitab A ini dari orang tua saya, dari gurunya, dari hanya sanad-sanad yang seperti ini, guys. Lah iya, itu kan berarti untuk pemantapan aja sebetulnya. sanad kitab. Iya, sanad itu sanad adab yang Sanad adab. yang benar itu sanad adab. Yang kaca itu kok hanya al-mu'min mir'atul mu'min tok, Kak. Lalu apa enggak al-muslim mir'atul muslim enggak ada itu? Oh, enggak Al-muslim enggak perlu muhsin mir'ah. Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Al-muslim Kalau mir'atul mukmin perlu memang. Iya. Iya. Mir'atul muslim enggak bisa. Enggak. Nek al muslim akhul muslim. Ojo mar'a, al mukmin mar'a. Bukan Mukmin kocoe mukmin, kocoe mukmin. Al mukmin berarti mukmin itu tumpuk-tumpuk pemahamannya. Kalau indal mursyidin, al mukmin di sini ismun min asmaillah. Iya, itu mir'atul mukmin al hakiki. Nah, kemudian al mukmin sing mursyid ini menjadi mir'ahnya mukmin murite. Berarti di tarekat katakanlah mudun. al mukmin pertama itu mukmin yang kamil mukamil, itu menjadi cermin bagi mukmin yang Iya, di di bawahnya. bawahnya. Tawarrus begitu. itu kalau kita melanjutkan itu bisa nggak sahur gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Jeru puasa itu. ini belum lagi menyentuh yang bersifat sosial dan lain sebagainya, ini masih perlu dibedah lebih luas lagi. Tapi apa kira-kira nggak cukup segitu dulu? Iya. Kalau Mungkin nggak anu, pengen Tanda-tandanya. Jadi bisa disimpulkan, Gus. Jadi nanti dari perbincangan kita tadi ada kesimpulan atau ada pesan-pesan bagaimana agar tadi sudah seperti untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, mau tidak mau kita harus berguru mursyid ke ulama warasatul anbiya, misalkan seperti itu. Terus barangkali ada hal-hal lagi yang untuk perbaikan keimanan kita semua. Tanda-tanda puasa diterima diantaranya adalah di puasa terakhir, kemudian paginya kita sholat id, itu terasa sekali di saat sholat id itu takwa kita baru, iman takwa kita, kesadaran kehambaan, keabdian dan kehambaan kita itu terasa baru. Digambarkan oleh Nabi kayauma waladathu ummu, kondisi batiniah rohaniah kita itu seperti bayi yang baru dilahirkan alias tak bernoda, suci, fitri. Kemudian kita nang sak podo-podo iku ya apa meneh nang wong tuwa loro halo wis anu ya itu anu takwanya iya semangate ibadah takwanya yang anu baru, bukan baju takwanya. manu nih Belum baru bajunya. Takwanya yang baru, bukan baju takwanya. Ya, Satu kabel lagi, lah, Gus. Mungkin Lana baju takwa ya baru. satu lagi, Gus, mungkin berkenan memberikan ijazah. Ini kok misalkan saya ini ingin meningkatkan keimanan. Jadi bolehkah misalkan saya mewirid Asmaul Husna, ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin. Nah, terus pun dilengkapi mangke berkenan memberikan ijazah zikir yang seperti itu iya. agar keimanan kita
bisa terus bertambah. Ya, di samping ismudzat, nama zat Tuhan kita harus sebanyak mungkin kita sebut hingga melanggengkan. Kita juga diperintah berzikir menyebut nama-nama indah Allah yang sudah terkenal, yaitu 99 Asmaul Husna. Itu siapa yang mewirid Asmaul Husna itu dalam jumlah banyak dan kontinu, itu benar-benar maknanya atau cahayanya itu demikian berpengaruh di kejiwaan yang mewirid itu. Salah satu contoh asma Allah Al-Mu'min, zat yang maha mengamankan keadaan. Kalau dalam jumlah banyak itu masing-masing ulama beda-beda, pokoknya sing diarani wakeh ya wis anu lah 70.000 tapi anu itu pelan-pelan akan maknanya itu mempengaruhi jiwa kita, sehingga jiwa kita terasa diamankan Allah dari gejolak-gejolak yang liar, yang anu. Begitupun asma Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya. Kita wirid dalam jumlah banyak, kontinu, itu ya mempengaruhi jiwa kita yang tadinya kering, gersang, liar, menjadi jiwa kasih yang dikaitkan dengan ini tadi, termasuk Al-Hasib juga berpengaruh di imanan wahtisaban. Iya. Itu al-hasib ya. Al-Hasib. 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 Iya. Al-Hasib. Zat yang maha menghisap, menghitung detail. Jadi ojo ngombe madu liar, cekak liar nafsu nih. Madu ae. Untuk sponsor. Ya, endorse. Imanan dari al-mu'min. Al-Mu'min. Wahtisaban dari al-hasib. Al-Hasib. Orang yang menghisap kesalahan, kekurangan, kelemahan dirinya al-muhtasib atau al-muhasib. Ya harus evaluasi, terus menerus evaluasi, terus bisa, menerus. Jadi untuk agaran itu tadi kita berulang-ulang ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin. Iya. Bisa. Memang berzikirlah, hendaknya kita zikiri 99 Asmaul Husna itu paling sedikit itu 10.000 sekali duduk itu hendaknya. Ya 10.000 sekali duduk ya diarani wis akeh lah. Zikron katsira ini memang ulama macam-macam melanggeri atau nengeri sampai batasan gimana disebut zikron katsira ini. Ini ya pokoknya secara umum ya rodok pegel lah. Ini guys, mudah-mudahan sudah termasuk zikron katsira. Misalnya 10.000 sekali duduk, ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin. Intinya sampai mempengaruhi kejiwaan. Ya, kalau itu sebaiknya begitu, bukan hitungannya tapi pengaruhnya. Tapi namanya orang awam ya kan Alhamdulillah. Terima kasih Matur Suwun sanget di atas ilmunya pada malam hari ini.